Di dalamnya inti dari Perda itu adalah bagaimana menumbuh kembangkan semangat wirausahaan yang kreatif, inovatif, dan berwawasan lingkungan. Yang kedua adalah membuat ekosistem. Ekosistem itu apa sih, Kang? Ekosistem itu suatu lingkungan begitu, satu lokasi, satu tempat di mana kalau mau usaha modalnya gampang, jualnya mudah begitu kan, nyari fasilitas untuk pelatihan ada tersedia dan lain sebagainya. Bahkan bikin perizinan juga murah dan cepat misalnya. Fasilitasi sertifikasi dan standarisasi usaha seperti PIRT, produk halal, kemudian kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Yang keempat adalah meningkatkan kapasitas. Gimana caranya yang mikro jadi kecil, kecil jadi menengah, menengah jadi besar. Yang lebih penting itu bagaimana menumbuhkan para pelaku usaha kita itu jadi besar begitu. Nah tujuannya tadi pengembangan kewirausahaan, kemudian membuat integrasi antar pemerintah dan antar stakeholder. Nah ini yang saya dorong melalui generasi wirausaha tadi. Jadi itu adalah gerakan kewirausahaan namanya. Jadi bagaimana kita sendiri juga mendorong agar kewirausahaan itu bergerak, tidak hanya pemerintah begitu. Karena ini zamannya, zaman era digital itu kita lihat bahkan menteri kita pun itu. Nah itu peluang anak muda untuk sukses sekarang melalui startup atau perusahaan teknologi itu sangat terbuka. Jadi menurut saya emang saatnya sekarang mimpi dari anak muda itu menjadi para pelaku wirausaha, jadi pengusaha yang sukses, entrepreneur. Usaha salon memang ini satu hal yang menurut saya juga penting begitu ya, terutama untuk menambah penghasilan keluarga. Makanya saya dengan Teh Nina itu pernah bikin pelatihan make up artist itu Bu. Itu 100 perempuan kita latih, kita kasih modal berupa alat make upnya. Jadi bisa langsung praktek. Cuma memang didorong supaya pemasarannya tadi seperti Teh Yasmin sampaikan. Sekarang udah harus belajar menggunakan sosial media minimal WhatsApp begitu. Jadi ibu harus mulai berani minta tolong anaknya lah misalnya. Bisa nggak dibikinin di Instagram gitu atau mungkin kalau yang lebih dewasa di Facebook misalnya. Bahwa ibu tuh sekarang sudah mulai usaha lagi gitu. Nah, saya sebenarnya tadi punya kelompok perkumpulan generasi wirausaha. Nah, salah satu tugasnya memang sebenarnya membantu usaha seperti ibu ini begitu. Tadi Kang Haris ngaharewas ke saya, ini harusnya jadi percontohan ibu tuh dibantu oleh Genwe. Ya, insya Allah nanti ya kita coba. Jadi kami yang membuatkan konten konten promosinya gitu. Tapi intinya yang harus menyebarluaskan tetap dari ibu juga. Jadi ibu tinggal kasih ke anak ibu atau ke saudara gitu ya, supaya mereka posting di medsos teman-temannya gitu. Nah itu cara yang paling cepat dan murah untuk memberitahu ke orang bahwa ibu sudah memulai lagi usaha salonnya dan nggak perlu harus keluar uang untuk bikin spanduk segala macam gitu. Itu hanya. Nah, bagi saya ini sangat penting buat UMKM. Kepedulian kita, kesadaran kita, awareness kita terhadap kemasan itu sangat menentukan harga jual, sangat menentukan nilai jual dari satu produk. Produknya boleh bagus tapi kemasannya kurang menarik, tidak akan bisa laku dijual begitu. Maka ini satu fasilitas yang menurut saya harus betul-betul bisa menjangkau seluruh masyarakat Jawa Barat, terutama UMKM, terutama IKM kalau istilah dari Disperindak itu, industri kecil dan menengah. Sebenarnya beda-beda tipis lah UMKM dengan IKM ini. Ada lagi program dari pemerintah Jawa Barat namanya Kredit Mesra. Ini bagi yang mikir, Kang, kami mah masalahnya modal. Ini solusinya sebenarnya. Ada namanya kredit mesra. Ini kredit tanpa agunan, gitu kan? Biasanya kan, aduh pasti jaminannya apa? Enggak, ini enggak pakai jaminan. Jadi persyaratannya itu sudah jelas, lihat. KTP KK, surat nikah kalau sudah nikah ya. Kalau belum ya boleh nikah dulu. Kemudian surat rekomendasi dari pengurus tempat ibadah. Nah ini satu inovasi dari Pak Gubernur ya. Gimana caranya gitu supaya tanpa jaminan tapi juga tetap terjamin gitu kan. Nah harus ada rekomendasi di tempat ibadah. Misalnya dari DKM gitu kan. Atau dari lembaga keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis begitu. Nah nanti tinggal datang ke Bank BJB. Kemudian mengikuti pelatihan, diselenggarakan Bank BJB, membuka tabungan dan membentuk kelompok maksimal 10 orang. Jadi ini sifatnya tanggung renteng. Pernah dengar kan?
Misal 10 orang, kasih nanti pinjamannya maksimal plafonnya 5 juta, jadi total 50 juta. Nanti kalau ada yang gagal bayar satu, yang teman-temannya harus nanggung gitu. Nah ini sedikit ya, kalau bisnis tuh kita harus bicaranya pasar. Udah mulai, jadi jangan, Bapak Ibu mungkin kalau punya produk bicara, aduh produk saya bagus, iya. Tapi pasarnya ada atau enggak gitu, tahu enggak di mana. Saya jual keripik pedas, ini harus jual kemana gitu. Itu harus sudah mulai belajar itu, nah gimana caranya mengetahui pasar itu. Itu harus mulai ada awareness, ada pemahaman bahwa kalau mau bisnis, mau usaha, sekarang harus tahu pasarnya dulu. Dan itu tidak mesti di kota Bandung pasarnya, karena sekarang ada online. Nah dengan online itu kita bisa ke seluruh Indonesia bahkan ke seluruh dunia begitu. Asal nanti kalau mau jualan ke Singapura misalnya online ya harus pakai bahasa Inggris gitu kan ya. Yang kedua harus digital tadi. Jadi harus online. Gimana caranya teman-teman bikin foto. Nah kalau mau bikin foto produk nanti bisa dibantu di rumah kemasan. Jadi kalau sudah jadi kemasannya tadi kan punya produk dibikin kemasan. Kemudian nanti bisa dibikinkan fotonya untuk digitalisasi ini. Kemudian juga ada keintelektualnya. Nah ini yang menjadi PR kita bersama. Tadi soal halal begitu, PIRT ini memang urusannya harusnya pemerintah. Nanti ini PR saya sebenarnya masih banyak yang harus dilakukan. Tapi sekarang kan dipermudah dengan OSS ya. Jadi untuk memulai usaha misalnya cukup bikin NIB begitu. Terakhir ini branding. Nah ini salah satu yang penting. Jadi kalau sudah punya produk, kemasannya bagus, tahu pasarnya, juga harus mulai berani memikirkan ini produknya tuh untuk siapa, apa manfaatnya, dan kemudian orang memikirkan produk saya itu jadi apa begitu.